Universitas Negeri Surabaya UNESA melalui Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital di lingkungan kampus melalui berbagai inisiatif strategis. Langkah ini meliputi integrasi sistem di 5 kampus, pengelolaan UTBK yang efisien, pengembangan platform My UNESA, program 1 UNESA, serta revitalisasi jaringan di seluruh fakultas. Untuk meningkatkan keamanan dan integrasi kampus UNESA yang tersebar di 5 lokasi, sejak tahun 2022, kami telah mengintegrasikan kampus 1 dan kampus 2 melalui jalur yang eksklusif. Pemilihan jalur ini untuk meningkatkan keamanan dan interoperabilitas antar perangkat yang tersedia di UNESA. Bertahap, di tahun berikutnya, kami mengkoneksikan juga kampus 5 dan kampus 3. Ke depan, dengan beroperasinya kampus UNESA yang lain, kami juga sudah mempersiapkan jaringan untuk mengkoneksikan kampus tersebut. Dengan dukungan infrastruktur jaringan yang sudah terintegrasi di semua kampus UNESA, secara signifikan berdampak terhadap tingkat keamanan sistem informasi secara kecepatan akses. Kemudahan yang lain, sistem-sistem yang bersifat lokal di masing-masing fakultas bisa dengan mudah diintegrasikan menjadi sebuah sistem enterprise di UNESA. Selain dari sisi sistem informasi, implementasi integrasi infrastruktur yang telah berjalan juga memudahkan UNESA dalam berinovasi di bidang IoT dan Smart Campus. Salah satu implementasinya adalah Smart Surveillance di kampus 1 dan 2. Kedepan, inovasi terkait dengan Smart Campus bukan hal yang sulit untuk diimplementasikan. Pelaksanaan UTBK di UNESA bukan merupakan hal yang baru, sudah dilakukan sejak tahun 2019. Dari tahun ke tahun, persiapan pelaksanaan UTBK sudah menjadi standar nasional. Tentunya, tahap awal yang dilakukan adalah pemetaan visi untuk tempat tes UTBK. Di sini, kami bekerja sama dengan laporan di masing-masing fakultas untuk melakukan seleksi komputer yang sekiranya masih layak dan sesuai dengan rekomendasi. Tahapan berikutnya yaitu melakukan workshop admin server, teknisi ruang, dan juga pengawas agar nanti selama pelaksanaan UTBK tidak ada kendala teknis yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan UTBK di tiap sesinya. Tantangan utama pelaksanaan UTBK adalah yang berhubungan dengan pihak luar, antara lain kelistrikan, jaringan internet, keamanan lingkungan, dan kelancaran arus lalu lintas selama pelaksanaan UTBK. Untuk mengatasi ini, kami berkoordinasi dengan PLN, penyedia ISP, dan kepolisian untuk membantu pelaksanaan UTBK dan meminimalisir adanya gangguan dari faktor eksternal. Tantangan di era digital saat ini adalah kemudahan. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami berinovasi membuat aplikasi untuk Civitas Akademika, sehingga proses administrasi ada pada genggaman. Pimpinan UNESA memberikan tantangan tersebut kepada kami di tahun 2024. Pada tahun yang sama, kami melakukan soft launching sebuah produk UNESA dalam genggaman yang kami beri nama My UNESA. Pengembangan fitur My UNESA diawali dengan kebutuhan terhadap presensi pegawai. Fitur ini sebagai alternatif dari penggunaan presensi finger. Kemudian kami menambahkan fitur keuangan untuk mendapatkan informasi terkini SEKPO yang diterima oleh Civitas. Masih di tahun yang sama, kami menambahkan fitur persuratan. Fitur ini mendukung UNESA menerapkan sistem informasi paperless. Hal ini selaras dengan program pemerintahan Green Environment. Civitas Akademika dapat melihat surat masuk, disposisi masuk, dan disposisi keluar. Dengan makin banyaknya pengguna My UNESA, kami mendapatkan tantangan untuk menghadirkan inovasi perjalanan dinas secara paperless. Alhamdulillah, pada tahun ini telah disosialisasikan tambahan fitur perjalanan dinas. Fitur ini memberikan kemudahan pelaporan dan dokumentasi perjalanan dinas. Selain itu, penerapan tanda tangan elektronik yang telah diinisiasi UNESA sejak tahun 2022 juga sudah kami tambahkan menjadi fitur unggulan di My UNESA. Dengan kemudahan ini, persuratan yang membutuhkan tanda tangan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan di mana saja. Selain fitur-fitur tersebut, tentunya My UNESA diharapkan menjadi media informasi bagi Civitas. Sehingga informasi terkini yang muncul di website UNESA kami sampaikan juga melalui aplikasi mobile ini. Ribuan dosen dan staf UNESA saat ini adalah pengguna aktif My UNESA.
Fitur yang paling sering digunakan adalah presensi. Fitur presensi memudahkan pengguna untuk bisa melakukan presensi selama berada di radius yang telah ditetapkan. Tentunya kami terus berinovasi untuk mengembangkan MyUnesa ke depannya. Semenjak berdirinya Puskom dan beralih menjadi PPTI dan saat ini Direktorat TIK, kami telah berinovasi mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk membantu administrasi di UNESA. Tidak bisa dipungkiri, penggunaan teknologi informasi saat ini sudah menjadi tulang punggung bagi banyak organisasi, termasuk di UNESA. Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan teknologi informasi menjadi tujuan dan utama dari organisasi. Penyederhanaan banyaknya aplikasi yang ada di UNESA dan kemudahan bagi sivitas dalam menggunakan aplikasi digital yang ada di UNESA menjadi dasar inovasi pengembangan Satu UNESA. satuunesa.ac.id saat ini telah mengintegrasikan aplikasi dari bidang akademik, keuangan, persuratan, penelitian, dan pengabdian, dan bahkan layanan non-akademik. Berbeda dengan SSU, Satu UNESA ini, sivitas tidak perlu berganti-ganti aplikasi untuk mengakses kebutuhan administrasi yang ada di UNESA. Semua ada dalam satu layar. Selain itu, pada Satu UNESA terdapat satu fitur khusus dengan akses pimpinan untuk melihat data secara real-time, data akademik, alumni, keuangan, dan perencanaan, serta penelitian dan pengabdian, dan kerjasama yang ditampilkan dalam format dashboard. Perbaikan infrastruktur yang ada di UNESA sudah menjadi komitmen pimpinan UNESA. Revitalisasi infrastruktur meliputi akses point, backbone, smart campus, firewall, dan data center. Pada tahun 2024, proses revitalisasi jaringan secara menyeluruh mulai dilakukan secara bertahap. Tahapan revitalisasi meliputi akses point di seluruh fakultas dengan target zero blank spot serta penggunaan teknologi terbaru yaitu Wi-Fi 6 yang mempunyai kecepatan rata-rata 300 hingga 500 MB per second per user. Harapannya, dengan perbaikan infrastruktur akses point di seluruh fakultas, sivitas akademika tidak lagi mengalami kendala untuk mengakses informasi terkini melalui jaringan internet. Selain revitalisasi akses point, kami juga memperlebar backbone yang digunakan untuk mengkoneksikan antar gedung di fakultas sampai ke data center TIK. Saat ini backbone antar gedung sudah mencapai 10 gigabit per second dan backbone dari fakultas ke TIK mencapai 25 gigabit per second. Dan teknologi yang digunakan berbasis fiber optik. Kedepan, kecepatan backbone ini bisa ditingkatkan hingga 100 gigabit per second. Sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika. Pemanfaatan IoT dan Smart Campus tentunya juga diharapkan berkembang dan terus berinovasi untuk mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada. Ibaratnya seperti jalan tol yang lebar juga dibutuhkan konten atau mobil yang lewat agar penggunanya lebih berdaya guna. Smart Surveillance yang merupakan bagian dari Smart Campus juga menjadi salah satu pilot project dalam revitalisasi infrastruktur ini. Keunggulan dari Smart Surveillance yang diimplementasikan antara lain yaitu dapat melakukan tracing manusia dan juga tracing kendaraan di lingkungan kampus UNESA. Smart Classroom yang memanfaatkan salah satu teknologi Smart Surveillance yaitu Face Recognition yang telah digunakan di beberapa fakultas untuk proses belajar mengajar. Pemanfaatan teknologi Face Recognition ini untuk melakukan presensi secara otomatis dari proses belajar mengajar yang ada di kelas ke dalam sistem akademik UNESA. Perbaikan infrastruktur jaringan tentunya perlu diiringi dengan peningkatan keamanan jaringan. Perlindungan sivitas akademika dalam menggunakan internet di lingkungan kampus UNESA menjadi target berikutnya. Untuk menjawab hal ini, kami juga mengimplementasikan teknologi terbaru, pengamanan jaringan yang lazimnya disebut dengan firewall. Sistem pengamanan ini untuk melindungi sivitas akademika dalam menggunakan internet di lingkungan kampus. Secara teknis, tentu perlu didukung oleh kebiasaan sivitas akademika dalam menggunakan fasilitas internet. Setelah infrastruktur jaringan dan keamanan berhasil dilakukan, revitalisasi berikutnya adalah perbaikan infrastruktur data center. Pada data center ini, semua sistem informasi yang ada di UNESA beroperasi.
Data center merupakan inti dari sistem informasi yang ada di UNESA, sehingga revitalisasi yang dilakukan bersifat end-to-end atau dari hulu ke hilir. We'll be right back.